Sebuah film yang menceritakan tentang seorang detektif yang harus menghadapi penjahat jenius yang melakukan kejahatan dengan menggunakan metode baru yang belum pernah ada. Adalah Luther the Fallen Sun tahun 2023. Penasaran kan? Sehingga tanpa lobang babaung, babi bu crat-cret-crot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karandata eta luar biasa. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang office boy bernama Kalum yang ditelepon oleh orang misterius mengancam akan menyebarkan rahasianya kepada ibu atau pacarnya. Entah rahasia apa itu, yang jelas pastinya adalah aib atau sesuatu hal yang sangat memalukan. Sehingga Kalum tidak punya pilihan lain selain menuruti orang tersebut untuk pergi ke lokasi yang sudah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Kalum melihat ada sebuah mobil dengan seseorang yang tergeletak di sampingnya. Yang ketika Kalum menghampiri, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang dan langsung menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. It looks really bad. It looks like they've... Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif yang dikenal pantang menyerah dan selalu berhasil memecahkan setiap kasus yang ditanganinya. Dia bernama John Luther, tapi biasa dipanggil Luther, yang kebetulan ditunjuk sebagai petugas yang akan mengusut kasus Kalum, di mana sang ibu sendiri memohon agar Luther segera menemukan putra satu-satunya, tanpa mereka berdua dan semua orang sadari jika pelakunya ada di antara mereka semua. This isn't a case of 999. Then evaporated. someone wanted him here. Where is he? Well, we don't know. Not. It's unusual. My son is out there. I'll do the very best I can. It's not good enough. I need you to promise me you'll find Callum. Okay? I'll bring your boy home. Okay? Dan ya, tanpa banyak plot twist dan membuat penonton penasaran, kita akan langsung diperlihatkan dengan bebenguk si pelaku yang bernama David, yang tidak suka Luther ikut campur dalam rencananya, sehingga dia menugaskan dua anak buahnya untuk mencari aib apa yang kira-kira bisa dibongkar dari si Luther. Dan ditemukanlah jika Luther merupakan sosok detektif yang melakukan interogasi dengan cara yang agak sedikit kasar, seperti intimidasi dan kekerasan, hingga akhirnya David berhasil menjebloskan Luther ke dalam penjara. Extraordinary scenes today outside London. DCI John Luther. Breaking and entering, suspect intimidating vigilante activity. Since when London police have been heavily With that now, mate. We expect to begin a lengthy sentence at Hawksmoor. So what life will be like for him there. We are about ready to go. Sama seperti pemburu yang masuk ke dalam sarang bajing, Luther pun masuk ke dalam penjara yang sebagian besar dipenuhi oleh para penjahat yang sudah berhasil ditangkapnya. Sehingga jangan heran apabila semua napi tidak suka dengan keberadaan Luther di sini. Bahkan sampai melakukan kekerasan yang Luther sendiri tidak bisa terus waspada setiap saat. Tepat di saat bersamaan, Ibu Kalum mendapat telepon dari orang misterius yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah lokasi. Yang setibanya di sana, ternyata yang datang bukan hanya dia seorang, melainkan ada para orang tua korban yang sama-sama diundang ke tempat ini. Kalum dan para korban pun ditemukan sudah tewas dengan posisi tergantung, lalu dibakar habis oleh si pelaku yang sedang berada di luar. Callum, it's me, it's Mum.
Berita tentang Kalum dan para korban pun sampai ke telinga Luther. Bahkan dia dikirimi surat berisi angka yang merupakan nomor frekuensi radio, yang ketika Luther cari, ternyata isinya adalah suara Kalum ketika sedang disiksa oleh si pelaku. Hello again, John. What you do? Oh, poor Callum. Yeah, I had him tucked away at a bus stop. I looked you right in the eye. If you'd see it in me, the man who knows all about you didn't see me because I put you there. Entah bagaimana caranya Luther bisa menyelundupkan sebuah ponsel di kamar selnya. Dia langsung menghubungi seorang kepala polisi bernama Ibu Odette. Ini parasnya untuk melaporkan tentang analisanya mengenai kasus besar ini. Tetapi si Ibu Odette sama sekali tidak mempercayai kata-kata Luther dan justru menyuruh asistennya untuk menghubungi Kalapas dan menyita ponsel di kamar selnya. Why does he make an announcement right now? And whatever it is, he needs an Read the room. He wants us to see it. John, He needs to stop. know where he's come from, but where he's About about. the dirty copper's unfinished business. You can't help me, John. You abdicated yourself of that privilege when you did what you did. I'm glad that it hurts to be where you are Now, because do not call this office again. If you call into the prison governor, get that phone taken off him. Sadar bahwa ponselnya akan segera disita, Luther pun langsung menghubungi sahabat baiknya yaitu Pak Asep untuk meminta sedikit bantuan agar dirinya bisa kabur dari penjara. Yang setelah diiming-iming uang dan voucher pulsa senilai 100.000, Pak Asep pun bersedia untuk membantunya keluar dari penjara. So what are you asking? Entah rencana kabur seperti apa yang dilakukan oleh Luther, dia menemui 2 sipir penjara untuk meminta tolong agar melakukan pemindahan ke penjara lain. Yang karena proses pemindahan tahanan memerlukan prosedur tertentu, maka akan membuat keributan yang membuat rusuh dan gaduh penjara ini. So big, so loud that the system has to transfer me. Let them out. Can you do it or not? Look, shit. Dan ya, terjadi kerusuhan luar biasa di penjara ini di mana Luther diserang oleh banyak sekali napi, hingga akhirnya kepala sipir memutuskan untuk memindahkan Luther ke penjara lain. Saat dalam perjalanan menuju penjara lain itulah, tiba-tiba mobil mereka dicegat oleh sekelompok orang bertopeng dan... Ya, ternyata itu adalah Pak Asep dan tim yang bermaksud untuk membawa Luther pergi dari sana. Cheers, Dan. Got you that thing you asked for. You're doing Grievous on my behalf.
Beralih ke si David yang terlihat mendatangi sebuah apartemen milik wanita yang wajahnya penuh luka bakar. Yang ternyata wanita ini adalah istrinya yang sempat mengalami peristiwa kebakaran bertahun-tahun yang lalu. Yang mana kebakaran tersebut rupanya diakibatkan oleh David sendiri dengan motif si istri mengancam dan akan menyebarkan aib suaminya. Sehingga David memutuskan untuk membungkam mulutnya dengan cara membakar istrinya sendiri hidup-hidup. I want the world to know. Ibu Odette sendiri baru mendapatkan kabar mengenai kaburnya Luther. Beliau langsung menghubungi atasan Luther, yaitu Pak Martin. Ini orangnya, yang kebetulan baru menemukan surat berisi nomor frekuensi radio. Sehingga Pak Martin langsung menyampaikan perkiraannya mengenai Luther yang akan pergi menuju lokasi asal frekuensi tersebut. Killer got to him using an FM. Trace the frequency to source, and you'll find John. Bersamaan dengan para polisi akan menyerbu lokasi asal frekuensinya, Luther sendiri sudah lebih dulu tiba di lokasi dan langsung masuk ke dalam sebuah tempat tato yang ada di sana. Luther menemukan asal frekuensinya yang ternyata hanyalah rekaman yang disiarkan di frekuensi tersebut. Ketika ditanya, si pemilik toko pun menjawab bahwa dirinya hanya ditugaskan untuk menyiarkan rekaman tersebut selama 24 jam dan tidak tahu pasti siapa orang yang sudah menyuruhnya. I want to find the prick that made that recording. Where is it? Again? How did that transmitter get out? Told to leave it running for 24 hours, then ditch it somewhere. Sama seperti korban-korban yang lain, si pemilik toko melakukan ini setelah si pelaku mengancam akan menyebarluaskan aibnya di internet. Sehingga jelas, jika metode yang dipakai oleh si pelaku sangatlah rapi dan sulit dilacak. Sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita agar lebih waspada dalam menggunakan internet dan atau media sosial. Set up by somebody posing as this catfish. I had it all on film, all the things. I've got to make this right. I've never met him. I just do what he tells me, okay? And then it was going to be bad for you. Police! Fuck's sake, what is it? You should have given me this earlier. Beralih ke David yang sedang mempersiapkan rencana selanjutnya, yaitu membuat sebuah situs yang akan menampilkan para korban yang sedang dikurung dan disiksa secara live, di mana Anda semua yang ada di rumah mungkin akan terkejut jika yang menjalankan rencana jahat ini bukanlah 1 atau 2 orang, melainkan banyak sekali operator yang bertugas untuk mencari korban dengan meretas akun mereka dan mencari aib apa yang kira-kira bisa mereka manfaatkan untuk meretas bahkan membunuh para korbannya, hanya untuk mendapat perhatian dari banyak orang. So when do you want to meet? Oh my god, what are you doing? Menggunakan nomor si pelaku yang didapatkannya dari si pemilik tempat tato, Luther pun berhasil melacak lokasi si pelaku yang saat ini ternyata berada di kerumunan orang di tengah kota. Salahnya, Luther malah menghubungi atasannya yaitu Pak Martin untuk melaporkan jika dirinya sebentar lagi akan menangkap si pelaku. Sehingga si atasan yang sekarang membantu Ibu Odette pun langsung melacak nomor Luther dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk meringkus Luther sekaligus si pelaku. Soho en route to Piccadilly Circus. Go. Confirmed, Luther's at Piccadilly Circus. Wait for Luther to ID a suspect, then move in. Who's this?
Dan ya, Luther berhasil bertatap langsung dengan si pelaku yang langsung mengambil Sandra yang diancam akan dibunuh. Di mana pada saat yang bersamaan, publik langsung dikejutkan oleh kemunculan beberapa orang dengan GoPro di tubuhnya. Di mana mereka semua adalah para korban si pelaku yang dipaksa untuk loncat dari gedung apabila tidak ingin aibnya disebarluaskan. He's just about to get started. Wait for it. Can you see me now? Down on the ground! Now! On the ground! Saat Odette dan para polisi sedang sibuk sendiri itulah, Luther langsung lari mengejar David yang masuk ke dalam stasiun kereta api. Yang karena Luther adalah tipikal pria yang fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat, dia sendirian masuk ke dalam terowongan kereta dan sempat bertarung sebentar sebelum akhirnya David berhasil melarikan diri. Possible sight. Attempted to. They're not on your face! David pun menghubungi mata-matanya di kepolisian yang ternyata adalah asistennya Ibu Odette. Sama seperti para korban yang lain, si asisten ini pun sama-sama diancam akan diumbar aibnya jika tidak memberikan semua informasi yang David butuhkan. Your wife's face. People that you work with. Oh God, your mum. Kembali ke Luther yang sedang mengobati lukanya sambil menghubungi Pak Martin dan Bu Odette tentang motif si pelaku yang menurutnya metode yang dilakukan oleh si pelaku adalah sebuah metode atau cara baru dalam sebuah kejahatan, yaitu dengan memanfaatkan internet dan media sosial. Yang kita tahu pada zaman sekarang, kebanyakan orang memunculkan jati diri rahasia mereka di internet, bergosip di Facebook, mengeksploitasi anggota keluarga di YouTube, membicarakan orang di grup WhatsApp, mengeluh di status, saling sindir-menyindir di Instagram dan Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, si pelaku bersama organisasinya menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk mengulik lebih dalam tentang konteks dan inti masalahnya, bahkan sampai meretas akun seseorang hanya untuk bisa mendapatkan aib atau rahasia terbesar yang dimiliki oleh para target mereka. Something that you don't want anyone else to know about. Secret lives out on the internet. Blackmail. To make them come to him. Jesus, John. Si pelaku alias David juga menyadari bahwa pada kondisi tertentu rasa takut dipermalukan, rasa takut dihakimi, dan rasa takut dipergoki jauh lebih kuat daripada takut mati. Sehingga itulah alasan kenapa para korban rela melompat dari atas gedung daripada aibnya diketahui oleh orang lain. I think he's probably figured out that shame, the fear of being called is way more powerful than the fear of death. Tepat di waktu yang bersamaan, kita akan melihat putrinya Ibu Odette bernama Anya tidak pakai Geraldine. Ini orangnya, sedang sendirian di rumah tepat saat ada David yang rupanya berniat untuk menculiknya.
Ibu Odette sendiri berhasil mendapatkan identitas David bersama istrinya berdasarkan laporan dan keterangan dari Luther. Yang tak lama, beliau pun dihubungkan oleh David yang sudah berhasil membawaannya di dalam mobil, di mana beliau diminta untuk menangkap Luther dan menyerahkannya kepada David apabila ingin putrinya tetap hidup. Let's keep it that way, please. Then I'd like you to deal with this Luther. You can do that for me. Together. I would like you to enjoying myself with her. Tak punya pilihan lain, Ibu Odette pun menghubungi Luther secara pribadi untuk bertemu di suatu tempat dengan alasan ingin bekerja sama menangkap si pelaku. Yang ketika sudah tiba di lokasi, Ibu Odette pun langsung menyampaikan jika pelaku bernama David, seorang pegawai bursa efek yang sangat kaya raya. Terjadi insiden kebakaran yang membuat istrinya David mengalami luka bakar yang sangat parah sesaat sebelum si istri berniat untuk menceraikan David. Sehingga kemungkinan besar Davidlah pelaku pembakaran tersebut. Karena sang istri mungkin mengetahui rahasia David yang tidak diketahui oleh siapapun, makanya David nekat menyakiti istrinya dengan cara menimbulkan kebakaran seolah itu hanyalah kecelakaan. Round the corner, next right. What has he got on you? My daughter. Sadar jika si Odette sedang diancam, Luther pun memintanya untuk jangan turuti kemampuan si David atau si pelaku. Sempat dimasukkan ke dalam bagasi, Odette pun akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk bekerja sama demi menyelamatkan Anya sekaligus menangkap si pelaku. Get in the car. Put that down. Get in the car. What you've done, the shame of it. Let's just Get in the fucking car now! go home. You and me, we can get her back. Get out. So what now? Dengan data yang dimiliki Odette, mereka berdua pun pergi ke apartemen istrinya David untuk membujuknya buka suara tentang lokasi atau markas David melakukan kejahatannya. Yang setelah mengiming-imingnya dengan operasi plastik dan bertemu dengan Blackpink, istri David pun akhirnya memberitahu di mana David dan anak buahnya menjalankan kejahatan ini secara terorganisir. We need to know where he is. I know he enjoys telling you, Georgia, he's got my daughter. Sebelum berangkat menuju markas David yang berada di Norwegia, Luther pun menghubungi Pak Martin atasannya untuk meminta satu hal, yaitu bantuan. Entah bantuan apa itu, kita akan langsung diperlihatkan asisten Ibu Odette yang menghubungi si David mengenai kepergian Luther dan Ibu Odette. Yang di situ David cukup terkejut karena satu-satunya orang yang mengetahui markasnya hanyalah istrinya sendiri. Sehingga David menyuruh si asisten untuk membunuh si istri agar tidak buka mulut lebih jauh tentang kejahatan yang dilakukannya. He told me someone would come for her, but he didn't know who that someone might be. Dan ternyata bantuan yang diminta oleh Luther adalah dengan menjaga istri David selama 24 jam, di mana Luther sudah bisa menebak jika dalam satuan kepolisian Ibu Odette pasti ada satu orang yang berkhianat, yang pastinya akan dimanfaatkan untuk membunuh istrinya David. So what does this man have on you for you to allow all this? Wasn't even that bad. Kembali ke Luther dan Odette yang sudah sampai di Norwegia, lebih tepatnya di sebuah lokasi bersalju yang ternyata disitulah David menjalankan kejahatannya. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang di dalamnya terdapat beberapa orang tergantung, sehingga Odette langsung menangis histeris karena mengira jika salah satunya adalah Anya putrinya. Sedangkan Luther memutuskan untuk masuk ruang bawah tanah dan tiba-tiba... Ya, disinilah Luther berada sekarang, terikat di tengah-tengah puluhan kamera yang secara langsung menyiarkan sebuah situs yang sedang disaksikan oleh ratusan pasang mata. Sebagai host, David pun meminta anak buahnya untuk membawa Odette ke hadapannya, sekaligus memperlihatkan Anya yang masih hidup namun terkurung di balik ruangan kaca. David rupanya ingin melakukan sebuah permainan sadis, yaitu memilih satu nyawa antara Luther atau putrinya, di mana Odette diminta untuk menikam perut Luther apabila masih ingin melihat putrinya tetap hidup. I would like you to stab him.
You can't. Okay, well, you know what happens then. Stop, please! Please stop! Can you think of a better way? So Don't worry about it. I'm so sorry. There it is! Masuk ke permainan kedua, kini giliran Odette yang akan diikat dan Luther menjadi eksekutor. Di hadapan ratusan pasang mata, Luther dipaksa untuk memukul dengkul Odette hingga hancur. Sadar jika ini semua tidak akan berakhir baik untuk mereka bertiga, Luther yang cerdas pun berbicara kepada para penonton bahwa saat ini alamat IP mereka sedang dilacak dan siaran ini sengaja dilakukan untuk menjebak mereka semua. Sehingga sebagian besar penonton segera mematikan handphone dan laptop mereka, yang hal tersebut tentu saja membuat David marah besar sehingga David pun kabur dan langsung mengunci bunker tersebut sekaligus mengaktifkan mode pembakaran dengan menyirami seluruh ruangan dengan minyak tanah. Sementara Luther berhasil kabur dan mengejar si David. Odette dan Anya pun harus berjuang melawan satu anak buah David yang juga ikut terkurung di dalam sana. Karena si anak buah sangat loyal terhadap atasan, dia pun memilih untuk mencegah mereka berdua selamat dari pembakaran ini, di mana Odette dan Anya akhirnya berhasil mengeluarkan selang air dan mematikan api yang menyala tepat setelah mereka membiarkan si anak buah terbakar. Luther sendiri terlihat sedang mengejar David yang kabur menggunakan mobil, di mana mereka berdua sempat paciwe hingga akhirnya mobil tersebut terperosok ke dalam air. Yang di situ David berhasil terlepas dari Luther, tetapi harus tewas karena tak bisa keluar akibat permukaan air yang langsung membeku. Luther pun berhasil selamat setelah Pak Martin dan tim kepolisian tiba di sana tepat waktu, di mana Luther dibebaskan dari segala tuduhan sekaligus dibawa ke rumah tempat persembunyian rahasia milik pemerintah. Yang tak lama muncullah beberapa orang dengan mobil mewah yang meminta Luther untuk ikut bersama mereka. If I may, you did a commendable job. Chief would like a word. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tidak perlu mencela atau mengumbar orang lain hanya untuk membuktikan Anda lebih baik. Cukup biarkan saja Tuhan yang menilai, karena kita sebagai manusia hanya bisa menjalani, bukan menghakimi. Ingat, renungi aibmu, jangan ingat aib orang lain.